Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, jumpa kembali dalam program Kabar Petang edisi hari ini, hari Selasa 20 Juli 2021. Selama beberapa menit ke depan kita akan mengupas tema yang paling aktual hari ini, tentu saja dari sudut pandang Islam dan dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Bersama saya Ahmad Adiasta, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, potensi dirumahkan sampai pemutusan hubungan kerja atau PHK makin besar jika pemerintah memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Kalangan buruh mengungkapkan bahwa saat ini sudah banyak pegawai yang dirumahkan, utamanya pada sektor-sektor yang paling terdampak. Menurut Sekretaris Umum Komite Eksekutif Federasi Serikat Pekerja Mandiri atau FSPM, Galih Tripanjalu hari Senin 19 Juli 2021, kondisi parah terjadi di sektor pekerjanya, yakni pariwisata seperti hotel, restoran, plaza, apartemen, hingga catering. Namun buruh berharap PHK menjadi jalan terakhir yang diambil. Buruh pun memahami kondisi sulit ini dan bersedia dipotong gajinya. Namun, sebelum mengambil keputusan harus ada komunikasi atau negosiasi dengan pihak pekerja. Menurut Galih, dalam hal ini perusahaan juga harus fair. Dirinya harus memperlihatkan laporan keuangan kepada pekerja bahwa tinggal beberapa bulan operasionalnya, jadi serikat pekerja bisa memahami. Jikapun dipotong 75% atau 80%, maka itu bisa dilakukan selama tidak ada PHK dan ada komunikasi. Wakil Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI bidang restoran Emil Arifin pun mengakui hal itu. Di sektor restoran dan hotel paling banyak mengurangi tenaga kerja. Saat pandemi corona, apakah Jokowi gagal melindungi buruh dari PHK? Berapa jumlah angka PHK dari sektor formal dan non-informal ini? Bagaimana untuk menyehatkan iklim ketenagakerjaan? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pakar ekonomi syariah, Dr. Arim Nasim, SMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak Arim? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah, Mas Adiasta, sehat. Gimana, sehat juga kan? Alhamdulillah sehat, Pak Arim. Iya, Pak Arim, imbauan dari Presiden Jokowi saat mengumumkan kebijakan PPKM darurat untuk menekan angka penyebaran pandemi COVID-19, apakah mampu melindungi pengusaha, Pak? Dan termasuk dalam hal ini melindungi buruh dari PHK? Ya, saya kira ini memang dampak yang luar biasa dari pandemi ya. Iya. Yang sejak awal pemerintah memang tidak serius. Akhirnya hari ini kita saksikan beban biaya ekonomi lebih besar dibandingkan dengan kalau sejak awal pemerintah serius mengurusi terkait dengan pandemi ini. Nah, kalau kita lihat terkait dengan PPKM ini memang ya tidak bisa dihindari, saya kira terjadinya PHK gitu kan. Iya. Karena terutama ya perusahaan menengah ke bawah ya. Kalau perusahaan-perusahaan besar saya kira ya mungkin tidak begitu terasa gitu kan. Tapi menengah ke bawah mereka terutama sektor-sektor informal gitu kan. Itu kan betul-betul dilarang dengan adanya PPKM ini. Sementara kalau yang sektor formal saya kira kan mereka relatif lebih bebas ya, karena dianggap bisa menjalankan protokol kesehatan sehingga lebih leluasa. Itu yang saya lihat kan. Jadi yang paling akan menderita memang kalangan masyarakat menengah ke bawah dan juga buruh, karena perusahaan bisa aja dengan alasan pandemi corona PPKM itu kemudian merumahkan atau menghentikan aktivitas buruh sampai juga PHK gitu. Iya. Nah, Pak Arim, banyaknya buruh yang di PHK selama masa pandemi ini, baik itu sejak tahun 2020 sampai 2021 ini juga, dan dikontraskan dengan pernyataan-pernyataan Jokowi menunjukkan betapa lemahnya pengawasan pemerintah. Lalu berapa jumlah angka dari sektor formal dan informal yang mengalami PHK, Pak Arim?
Yang pertama perlu kita pahami, sebenarnya PHK itu bukan hanya imbas dari pandemi corona ya. PHK itu sebenarnya di awal 2020 juga sudah terjadi, bahkan sebelumnya juga sudah ada. Ini kan dampak dari memang kondisi ekonomi global dan juga ekonomi nasional yang sedang dilanda krisis. Para ekonom menganggap 2020 itu sebelum pandemi corona aja, itu pertumbuhan ekonomi itu negatif. Nah, corona itu memang akhirnya mempercepat ya proses kerusakan dan kebangkrutan ekonomi. Kalau data yang dikemukakan, saya kira beragam ya, tergantung dari siapa. Kalau dari data Kadin itu kan 6,4 juta ya yang akan kena PHK. Kalau data dari Kementerian Tenaga Kerja itu 3,5 juta. Tapi kalau ditambah dengan data sektor formal dan informal, berdasarkan data yang saya dapat di beberapa media, itu bisa menyentuh 29 juta. Bahkan faktanya mungkin bisa lebih dari itu, orang yang terkena dampak PHK atau kehilangan pekerjaan ya kan. Sebenarnya kan kalau PHK itu kan berarti sektor formal ya kan. Kemudian dia dapat pekerjaan, kemudian di PHK. Yang terbesar saya kira bukan di sektor formal, justru di sektor informal ini. Para pedagang menengah ke bawah gitu kan, yang mereka tidak berjualan ya. Kalaupun berjualan, kita lihat saksikan mereka di Uber. Bahkan sangat miris sekali, misalnya kita dengar di Tasikmalaya seorang pedagang tukang bubur harus didenda sampai 5 juta, karena ya ada tertangkap melayani ya pembeli hanya 4 orang. Nah itu saya kira kalau dari sisi data resmi tadi 29 juta yang dilaporkan oleh berbagai kalangan, tapi faktanya mungkin yang saya kira bisa lebih dari itu gitu kan, data yang hilang pekerjaan atau harus menganggur kan. Iya. Nah, ini artinya angka PHK ini sangat tinggi, Pak Arim. Dan bagaimana potensi terjadinya gelombang PHK massal? Karena tadi Pak Arim mengatakan bahwasanya COVID ini bukan penyebab utama, tapi justru memperparah kondisi yang sudah ada. Artinya sudah ada krisis ketika corona ini belum datang begitu. Nah, hari ini ketika PPKM darurat diberlakukan, industri mangkrak, kemudian sektor informal juga berhenti. Nah, bagaimana potensi terjadinya gelombang PHK di saat-saat seperti ini, Pak Arim? Ya, saya kira sangat logis itu kan, karena memang dunia ekonomi tadi kan memang diprediksi negatif, ditambah kondisi corona yang mau tidak mau kemudian orang dibatasi untuk keluar rumah ya dengan alasan untuk meredam atau menurunkan penyebaran corona, ya akhirnya kan sektor ekonomi nggak berjalan gitu kan. Sektor ekonomi tidak berjalan, bahkan perusahaan-perusahaan kemudian ditutup, bahkan sebagian ada yang buka juga kan, ada pembatasan jam kerja. Tentu ini saya kira sangat logis akan terjadi ya PHK massal itu kan. Ini yang kita bisa saksikan. Bahkan kalau kita lihat kan ini sudah mulai kan penolakan-penolakan yang dilakukan oleh para pekerja itu kan, terutama para pedagang menengah ke bawah, kaki lima lah yang sering kita sebutkan. Iya. Nah, lantas apakah ini kalau di tahun 2020 kita dihebohkan dengan Undang-Undang Omnibus Law, apakah ada peran atau peran dari Undang-Undang Omnibus Law ini terhadap mempermudah terjadinya PHK di hari ini, Pak Arim? Ya, saya kira memang kalau para kapitalis, pengusaha itu kan memang senantiasa memanfaatkan situasi ya untuk kepentingan usahanya. Dia tidak mau rugi gitu kan. Dan di saat kemudian ekonomi sedang memburuk gitu kan, dia kan juga harus menghentikan produksi dan pada akhirnya juga kan berkurang, konsekuensinya kan mengurangi tenaga kerja. Undang-undang Omnibus Law itu justru melindungi kepentingan para kapitalis tadi. Ada 5 saya lihat di pasal Omnibus Law itu, yang ini sangat menguntungkan para pengusaha itu kan, dengan bisa memanfaatkan kondisi ini untuk mem-PHK
dan berlepas diri dari pesangon, gitu kan. Iya. Ada 5 pasal yang saya baca ya di Undang-Undang Omnibus Law yang ditetapkan akhir 2020 itu. Pertama, kalau pegawai mengundurkan diri. Nah, biasanya kan direkayasa, dibuat tidak nyaman, ya kan, diberhentikan, ya kan, dirumahkan, dikasih gaji setengah, kemudian akhirnya diharapkan mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri itu nggak dapat pesangon. Betul. Kemudian di pasal berikutnya, ayat berikutnya, kalau perusahaan valid itu dihapus kewajiban membayar pesangon. 2 tahun perusahaan berturut-turut rugi, gitu kan, itu juga dibebaskan dari membayar pesangon. Perubahan kepemilikan juga sama, gitu kan, itu juga dibebaskan dari pesangon. Dan ketika ada yang meninggal, ya, kemudian ahli waris pekerjanya meninggal, yang sebelumnya pesangon itu bisa diberikan kepada ahli waris, aturan itu kemudian dihapuskan dalam Undang-Undang Omnibus Law. Jadi saya kira memang ini potensi ini bisa aja dimanfaatkan oleh para pengusaha dengan alasan kejadian yang luar biasa, akhirnya kemudian merumahkan, mem-PHK karyawan, ya kan. Lagi-lagi saya kira posisi karyawan ini sangat terjepit mereka itu kan. Di satu sisi dia juga dihadapkan dengan corona, ya kan. Di sisi lain juga penghasilan tidak ada karena ancaman PHK dan sudah sebagian dirumahkan. Maka inilah saya kira, saya nggak tahu ke depan ekonomi kita itu akan semakin ambruk kalau tidak ada penyelamatan yang saya kira revolusioner gitu. Iya. Nah, lantas bagaimana dengan investasi-investasi yang sejak masa-masa krisis ekonomi atau sejak masa pandemi bahkan itu digalakkan oleh Presiden Jokowi bahwasanya Indonesia membuka investasi, keran investasi dibuka sangat lebar. Nah, ini apakah mengalami kegagalan atau justru bisa menopang perekonomian kita, Pak Arif? Ya, saya melihat begini ya, memang di kebijakan investasi, terutama di era Jokowi, mengarahkan sebagian besar investasi di infrastruktur di tengah ekonomi yang memburuk, ditambah situasi corona yang sekarang, itu memang sangat tidak tepat sasaran, ya kan. Dan itu kan kebijakan pemerintah tidak pernah bergeming, gitu kan. Tetap kemudian melakukan kebijakan pembangunan di bidang infrastruktur, gitu kan. Padahal kalau kita lihat, pertama, pembangunan infrastruktur itu kan untuk kepentingan siapa? Ternyata kebanyakan itu untuk kepentingan para kapitalis. Sedikit yang menyentuh kepentingan rakyat secara massal, ya kan. Contoh itu kan pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan, jalan tol, termasuk juga yang sangat mencolok mata itu adalah pembangunan kereta api cepat Bandung-Jakarta atau pembangunan pemindahan ibu kota negara. Itu kan pembangunan-pembangunan yang tidak menyentuh kepada kepentingan rakyat. Justru harusnya dalam kondisi ekonomi yang sedang krisis seperti ini ditambah corona, yang harus diselamatkan lebih dulu itu adalah tadi itu kan sektor-sektor informal yang itu kemudian kehilangan, ya kan, kehilangan untuk mendapatkan penghasilan karena dibatasi oleh apa? Dibatasi gerak mereka, itu kan. Nah, sementara ini justru tidak dilakukan, justru tetap aja dengan pembangunan infrastrukturnya. Dan kita tahu bahwa pembangunan infrastruktur itu kan kalaupun tetap dijalankan, ya, dan hasilnya ada, dampaknya terhadap ekonomi itu sangat lambat, tidak ada dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, karena pembangunan atau investasi di bidang infrastruktur dalam bahasa ekonomi ada jangka waktu, ada jeda, itu kan, tidak langsung dirasakan. Nah, sementara kondisi seperti ini harusnya arah yang terkait dengan kebijakan ekonomi itu untuk menyelamatkan masyarakat menengah ke bawah, bukan malah tetap fokus pada pembangunan infrastruktur. Jadi kalau saya lihat apa yang katakan Mas Adia tadi, apakah itu gagal atau tidak pembangunan,
Ya, Memang mungkin pembangunan tidak gagal, walaupun ada sebagian yang mangkrak gitu kan. ya, betul. Tapi yang pasti gagal itu adalah pertama pemerataan ya dari sisi pembangunan, dan yang kedua mewujudkan kesejahteraan rakyat, itu yang gagal deh kan. Jadi Ya. pembangunan ada, tapi pembangunan itu untuk siapa? Nah itu yang saya kira hari ini kita saksikan deh kan. Iya. Nah, lantas mengapa lagi-lagi di dalam sistem ini rakyat yang menjadi korban, Pak Arim? Ya itu kan tabiat sistem kapitalis dan sistem demokrasi itu kan. Jadi selalu yang dikorbankan itu adalah rakyat kecil, yang diselamatkan itu adalah kepentingan para kapitalis. Kita lihat krisis 98 ya kan, krisis ekonomi ya, yang akhirnya kemudian memporak-porandakan pembangunan atau hasil pembangunan selama 30 tahun masa Soeharto. Siapa yang kemudian waktu itu diselamatkan? Dana yang terbesar itu kan kalangan kapitalis. Pemerintah menggelontorkan dana untuk untuk menangani itu, yang disebut dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia. Itu sampai menyentuh 600 triliun angka pada saat itu gitu kan. Nah, itu yang kita lihat. Sebenarnya hari ini juga kalau kita bicara dengan corona tadi ya, perhitungan corona misalnya, itu kan ini kelihatan sekali kebijakan pemerintah itu sangat pelit terhadap rakyat kecil, ya kan? Karena perhitungan kenapa sekarang corona itu menjadi ambyar, ya, meroket, gitu kan angkanya, karena sejak awal pemerintah tidak mau kemudian menanggung, ya, dana untuk masyarakat untuk menutup, menghentikan peredaran corona dengan yang disebut dengan lockdown itu kan. Tapi yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dikurung tapi tidak dikasih dana itu kan, tidak dibiayai. Muncullah istilah PSBB, sekarang PPKM itu kan. Padahal kalau kita lihat dana untuk corona ini 2020 itu menembus angka 1.000 triliun saya kira. Kemana dana itu gitu kan? Kalau menurut perhitungan para ahli itu kan, kalau dilakukan lockdown aja 14 hari secara nasional, data yang dibutuhkan itu kurang lebih hanya 30 triliunan, gitu kan. Kalau menurut pertimbangan perhitungan Pak Jokowi itu kan, dia menyamakan DKI itu dengan semua provinsi. Kan DKI katanya 550 miliar per hari. Jadi kalau ada 34 provinsi itu per hari kurang lebih 18,7 triliun. Dikalikan 14 hari, itu totalnya juga hanya 261 triliun dibandingkan dengan 1.000 triliun sekarang, gitu kan. Sangat jauh sekali. Tapi uang keluar banyak, itu kan ribuan triliun, 1.000 triliun, tapi masyarakat sengsara, menderita, korban di mana-mana. Inilah akibat apa? Akibat kebijakan yang tidak pernah pro rakyat kecil. Yang dipikirkan itu adalah kepentingan para kapitalis dan para kapitalis itu kan. Rakyat kemudian disingkirkan kepentingannya. Itu yang saya lihat. Iya. Nah, lantas bagaimana Pak Arim? Solusi Islam untuk mengatasi carut-marutnya kondisi saat ini? Lockdown sudah tidak dilakukan, malah diganti dengan PSBB, PPKM yang kemudian akhirnya masyarakat dirumahkan tapi tanpa diberikan penghidupan. Nah, lantas bagaimana Islam memberikan solusi dalam keadaan yang seperti ini, Pak Arim? Ya, sebenarnya sulit ya. Artinya gini, Islam itu tidak boleh dipaksa untuk menyelesaikan kerusakan yang disebabkan oleh kapitalis. Tapi bukan berarti kita tidak ada solusi. Nah, karena itu, karena akarnya itu adalah sekarang itu kenapa seperti ini, saya kira dua itu kan. Karena paradigma ekonomi, paradigma politiknya adalah paradigma demokrasi, ya, dan paradigma ekonominya adalah ekonomi kapitalis. Di mana hubungan antara rakyat dengan penguasa selalu hubungannya itu bisnis, hubungannya itu adalah untung rugi. Akhirnya apa? Memang pelayanan terhadap rakyat itu kemudian selalu dihitung dengan untung rugi, bukan sebagai tanggung jawab. Nah, karena itu kalau ingin menyelesaikan, menurut saya memang harus dirubah paradigmanya ke Islam, gitu. Di mana Islam menganggap hubungan antara pemerintah dengan rakyat itu adalah hubungan riayah. Jadi tugas pemerintah itu ngurus rakyat, bukan berbisnis dengan rakyat.
Oke. Indonesia itu memang menyedihkan ya, lebih Iya, iya, kapitalis iya, iya. dibandingkan negara kapitalis. Kemarin saya sempat malu gitu kan, Iya, iya. bukan ditegur, diomongin sama WHO itu kan, Mhm. vaksin yang itu sudah ditanggung oleh WHO itu kan Mhm. dananya, itu kan Iya, sempat mau dijual ke rakyat. iya. Ya. Itu kan Mhm, sangat mhm. ironis. Itu menunjukkan mereka itu sudah tidak punya rasa malu, sudah tidak punya juga rasa kemanusiaan, Iya, memanfaatkan bencana ya, termasuk saya kira korupsi bansos itu kan yang luar biasa itu kan, betul, yang betul. ratusan triliun mereka Mhm. memanfaatkan kondisi rakyat yang sedang kesulitan, Mhm, mhm. terancam dengan kematian, Iya, tapi mereka malah berbisnis ya untuk mendapatkan keuntungan di tengah penderitaan masyarakat. Jadi iya. menurut saya memang Islam memberikan solusi ya, tapi yang harus dilakukan memang nggak bisa kemudian setengah-tengah. Kita harus melakukan perubahan yang radikal. Yaitu apa? Ya perubahan sistem gitu kan. Perubahan sistem ekonomi dan sistem politik baru bisa menyelesaikan. Iya, iya, Walaupun iya. kalau mau sedikit sebenarnya kan, ya kan Pak Arim nanti itu kan lama kan perubahan Mhm. mendasar. Mhm, Ya mhm, mhm. sebenarnya lama dan sebentar itu kan tergantung perasaan, pemikiran ya, ya kan. Betul, betul. Jadi kalau kita tidak pernah dimulai ya kita akan gini-gini terus. Mhm, mhm, mhm. Tapi sebenarnya kalau ada sedikit aja rasa nilai kemanusiaan ya, sebenarnya kalau mau sekarang misalnya Mhm, tidak tidak sepenuhnya misalnya menggunakan sistem Islam ya, mhm. kepentingan jangka pendek, sebenarnya bisa aja gitu kan, Iya. bisa dilakukan misalnya tadi kan dana yang dilakukan ratusan triliun tadi hentikan Mhm. dulu lah ya untuk Oke. kepentingan para kapitalis, alokasikan sekarang semuanya adalah untuk melindungi kepentingan rakyat, ya kan. Saya Iya. kira itu bisa, itu kan. Kalau Mhm, mhm. mau, itu kan. Cuman Oke. tadi kan, karena Betul. paradigmanya adalah untung rugi, selalu sejak awal tidak mau berkorban untuk rakyat, rakyat dikurung tapi tidak dikasih makan, ya itu kan tindakan yang sangat zalim menurut saya, gitu kan. Iya, Tapi itulah betul sejak sekali. awal memang kebijakan yang tidak pernah pro rakyat, gitu kan. Iya, iya, baik. Baik, terima kasih atas analisanya di petang hari ini, Dr. Arim Nasim. Semoga bangsa kita segera kembali pulih ya Pak ya, dan tentu saja kita berharap agar wabah ini segera diambil atau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tidak kalah pentingnya adalah kita sebagai hambanya dapat semakin mengingat bahwa ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pengingat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Pak Arim Nasim yang sudah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini. Selamat petang, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan pemirsa, demikianlah program Kabar Petang edisi hari ini, hari Selasa 20 Juli 2021. Semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil dari acara ini. Jangan lupa untuk share video ini agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak orang. Dan juga like video ini jika Anda suka. Dan akhirnya saya Ahmad Adiasta pamit undur diri. Sampai jumpa di channel dan jam yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.